Apakah kalian tahu bahwa di sebuah rumah sakit tua peninggalan kolonial pernah ada satu lantai yang secara resmi tidak pernah tercatat sebagai bagian dari bangunan itu? Narasi ini bukan urban legend murahan, bukan pula sekedar cerita lorong kosong dengan lampu temaram. Ini adalah kisah tentang jejak masa lalu yang berusaha dihapus, tetapi masih bernafas di antara dinding beton yang dingin, seolah menolak untuk dilupakan. Di era modern, rumah sakit itu mengalami renovasi besar-besaran. Denah bangunan diperbaharui, struktur diperkuat, dan seluruh lantai diinventaris ulang. Namun, ada satu kejanggalan. Dalam blueprint baru, lantai yang secara fisik masih ada, tiba-tiba hilang dari data resmi. Lantai itu tidak diberi nomor, tidak tercatat sebagai ruang operasional, tidak memiliki catatan fasilitas. Seolah-olah lantai itu tidak pernah dibangun. Tetapi para petugas kebersihan, para perawat malam, bahkan satpam yang bertugas di jam paling sunyi, mengatakan hal yang sama. Mereka mendengar sesuatu dari lantai itu. Bukan suara tikus di saluran pipa, bukan bunyi mesin pendingin yang aus, melainkan langkah kaki pelan mendorong troli besi di tengah malam. Suara itu selalu berhenti tepat di depan pintu lift tua. Dan setiap kali ada yang mencoba naik ke lantai tersebut, lift macet, lampu berkedip, dan panel angka tidak pernah menunjukkan tingkat lantai di mana mereka berada. Disinilah ketegangan dimulai. Semuanya bermula dari satu insiden kecil. Seorang petugas kebersihan baru bernama Andri menerima perintah rutin untuk mengepel koridor. Malam itu tenang. Ruang ICU tertutup. Bangsal pasien sebagian besar redup. Namun, Andri mendengar bunyi roda troli melewati lorong atas. Ia bertanya melalui HT. "Pak, ada perawat shift malam di lantai atas ya?" Satpam menjawab pelan. "Di atas tidak ada ruangan aktif malam ini." Suara troli itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dan lebih berat, seperti besi yang digesekkan ke lantai. Andri menelan ludah. Ia menatap indikator lift. Tidak ada nomor lantai yang menyala, namun pintu lift membuka dengan pelan. Di dalam, kosong. Hanya bau antiseptik tua, dingin dan menyengat, seperti ruangan yang sudah lama tidak dibuka. Andri ragu, tetapi ia melangkah masuk. Lift bergerak perlahan, tanpa tombol ditekan. Dan ketika pintu terbuka, koridor di hadapannya tidak terlihat seperti bagian rumah sakit modern. Lampunya kekuningan, dindingnya cat kuno, di sudut ruangan tergantung papan kayu lama bertuliskan aksara kolonial. Di ujung lorong, ia melihat seorang perawat. Tubuhnya tegap, rambutnya disanggul, seragamnya model lama, kain putih pucat, dengan topi perawat yang desainnya sudah tidak dipakai sejak puluhan tahun lalu. Perawat itu mendorong troli besi. Langkahnya pelan, kaku, seolah terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah berakhir. "Anda, perawat sini ya?" tanya Andri gemetar. Perawat itu berhenti. Ia tidak menoleh. Namun bahunya bergetar, seperti menahan tangis. Lalu, tanpa suara, troli besi itu bergerak sendiri, menabrak dinding di sisi lorong. Andri mundur panik. Lampu lorong berkedip cepat. Dan dalam kilatan cahaya sesaat, ia melihat sesuatu. Perawat itu bukan sedang mendorong pasien. Troli itu kosong. Tetapi tempat pasiennya dipenuhi bekas tali pengikat tangan dan bercak kehitaman yang menempel permanen di permukaan kulit besi. Saat Andri berusaha lari, pintu lift menutup keras. Indikator panel mati total. Dan untuk beberapa detik, ia merasa seperti terjebak di antara masa kini dan masa lalu yang tidak pernah selesai. Di ruang satpam, alarm gangguan lift menyala. Namun saat tim teknisi tiba dan membuka pintu, mereka menemukan Andri terduduk pucat di sudut lantai. Tangannya gemetar. Seragamnya basah oleh keringat dingin. Ketika ditanya apa yang ia lihat, Andri hanya mampu berbisik. Lantai ini tidak ingin dilupakan. Dan sejak malam itu, pihak manajemen rumah sakit kembali melakukan satu hal yang sama seperti puluhan tahun sebelumnya. Mereka menutup laporan, menghapus rekaman CCTV, dan menandai lantai itu dengan satu catatan singkat dalam arsip internal. Tidak terdaftar.
Namun setidaknya, bagi mereka yang pernah mendengarnya, suara langkah, troli besi, dan isak tangis yang tertahan masih terus berjalan di lorong itu, seperti kenangan pahit yang ditinggalkan, tetapi tidak pernah benar-benar pergi. Lantai yang tidak tercatat itu ternyata menyimpan lebih dari sekadar bayangan dan suara langkah. Setelah malam pertama Andri, rumor tentang lantai itu menyebar perlahan di kalangan staf. Namun, manajemen rumah sakit menekannya. Arsip resmi menolak mengakui adanya lantai tersebut. Bahkan peta modern gedung itu bersih dari jejak lantai itu. Beberapa dokumen tua yang ditemukan di gudang arsip membuka rahasia yang lebih gelap. Blueprint asli rumah sakit tertanggal awal 1932 menunjukkan lantai tambahan yang dihapus dari versi modern. Di sana terlihat kamar-kamar dengan nomor yang kini hilang. Catatan pasien yang rusak dan catatan medis aneh menunjukkan eksperimen yang dilakukan di bawah pengawasan kolonial. Seorang mantan perawat senior yang kini sudah pensiun mengingat kejadian aneh ketika ia masih muda. Setiap malam ada suara tangisan dari lantai itu. Tapi ketika kami cek, tidak ada siapapun di sana. Dan kami diberi perintah tegas untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Bahkan dokter kepala sendiri selalu menghindar. Rasa penasaran Andri membuatnya kembali ke lantai itu. Kali ini ia membawa kamera dan buku catatan, bertekad merekam bukti. Lift tua itu kembali menurunkannya. Lampu kuning redup membimbing langkahnya. Bau antiseptik tua semakin menusuk, bercampur aroma besi lembab. Di lorong, ia melihat kembali sosok perawat itu. Tubuhnya tetap kaku. Troli besi masih bergerak sendiri, seperti dijalankan oleh tangan yang tak terlihat. Andri mengikuti lorong ke ujung dan menemukan pintu besi kecil hampir tersembunyi di balik papan kayu yang lapuk. Di sana terdapat catatan, tertulis dengan tinta yang nyaris pudar. Subjek uji coba tidak diperbolehkan meninggalkan ruang. Efek samping psikologis di luar prediksi. Semua catatan harus dihapus. Lantai ini bukan sekadar ruang kosong atau gudang terlantar. Ia adalah laboratorium rahasia, tempat eksperimen medis kolonial dilakukan. Tempat manusia diperlakukan bukan sebagai pasien, tetapi sebagai objek pengujian. Andri mencoba memotret ruangan itu. Flash kamera menyinari dinding, dan sesaat ia melihat bayangan bergerak cepat di ujung mata. Bukan manusia, bukan benda, tetapi sosok samar yang tampak menatap lurus ke arahnya. Ketika Andri menoleh, tidak ada siapapun. Namun, suara langkah kembali terdengar, semakin cepat, semakin mendekat. Dan dalam detik yang terasa selamanya, troli besi itu bergerak langsung ke arahnya. Andri terhuyung mundur, jatuh ke lantai dingin. Sebelum ia bisa bangkit, lampu lorong berkedip keras, dan semua suara hilang. Ia berdiri, menahan napas. Di lorong hanya ada debu dan papan kayu yang lapuk. Namun, sesuatu telah berubah. Udara terasa berat, seolah lantai itu mengenal siapa yang mencoba menguak rahasianya. Keesokan harinya, Andri menunjukkan rekamannya kepada seorang sejarawan rumah sakit. Sejarawan itu menatap layar dan gemetar. Ia berkata, ini bukti yang tidak boleh ada. Lantai itu memang benar-benar ada. Dan apa yang terjadi di sana tidak boleh diketahui publik. Dari catatan tua dan dokumen yang diselamatkan, mereka menemukan fakta yang mengerikan. Puluhan pasien diuji coba tanpa izin dan beberapa hilang tanpa jejak. Arsip resmi baru sengaja meniadakan lantai itu dari denah modern untuk menutupi sejarah kelam kolonial. Bagi Andri, pengalaman malam itu meninggalkan kesan yang tak pernah hilang. Suara langkah, perawat yang menangis tanpa air mata, dan lantai yang menolak untuk dilupakan. Seperti hantu sejarah yang menunggu untuk diakui, tetapi tidak pernah akan benar-benar bebas dari bayangannya. Malam itu, lantai yang tidak tercatat tampak lebih gelap dari biasanya. Andri kembali ke sana, kali ini membawa senter dan perekam suara. Ia ingin merekam bukti, tetapi malam itu, lantai itu seolah hidup sendiri. Di lorong panjang, ia melihat sosok seorang gadis perawat duduk di lantai, menunduk dan menangis. Seragamnya lusuh, rambutnya kusut, dan wajahnya pucat
seperti kertas. Tangisan itu lirih, nyaris tak terdengar, namun menembus keheningan lorong. Andri merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ia melangkah pelan, mencoba mendekat, tetapi setiap langkahnya terdengar keras di lorong kosong. Perawat itu menoleh perlahan, mata yang kosong menatap lurus ke Andri. Tidak ada kehidupan di sana, hanya kesedihan yang membeku. Sementara itu, bayangan troli besi kembali bergerak sendiri di lorong lain, mendorong dirinya tanpa ada yang menyentuhnya. Suara derit roda menambah ketegangan. Andri mencoba berbicara. "Perawat, apa yang terjadi di sini?" Namun suaranya tenggelam oleh bisikan lorong. Jangan bangkitkan mereka." Ia menoleh sekejap dan melihat dinding lorong dipenuhi coretan-coretan tua. Tulisan berantakan, bercampur darah kering, berisi nama-nama pasien yang hilang, tanggal-tanggal, dan simbol-simbol aneh yang tak bisa ia mengerti. Satu persatu, nama itu tampak bergerak di matanya, seolah mencoba menuntut keadilan. Tiba-tiba lampu senter Andri berkedip dan mati. Dalam kegelapan total, ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Tubuhnya membeku. Ia berusaha menoleh, tetapi hanya melihat sosok perawat gadis itu kini berdiri menatap lurus ke arahnya. Tangisnya berubah menjadi jeritan mencekam, memecah kesunyian lorong. Andri menjerit, mundur, tetapi lorong seakan memanjang tanpa ujung. Ia merasa setiap langkahnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Dan ketika lampu senter kembali menyala, gadis perawat itu menghilang. Tinggal jejak basah di lantai, aroma antiseptik tua, dan rasa dingin yang menempel di kulitnya. Ia berhasil kembali ke lift, jantungnya berdegup kencang. Di ruang satpam, rekamannya diputar ulang. Yang terdengar hanya tangisan panjang, derit roda troli, dan bisikan samar. Lantai ini tidak ingin dilupakan. Dan kini Andri menyadari satu hal yang menakutkan. Lantai itu bukan sekedar ruangan, bukan sekedar sejarah yang tersembunyi. Ia adalah saksi hidup dari kesalahan masa lalu, penjara bagi kenangan yang tidak pernah diakui, dan rumah bagi mereka yang tidak pernah sempat pulang. Setiap lorong, setiap suara, setiap tangisan menunggu untuk diceritakan. Tetapi, siapa yang berani mendengar hingga akhir? Setelah malam-malam yang menegangkan dan pengalaman yang hampir membuat Andri kehilangan akal, ia akhirnya memutuskan untuk menelusuri arsip sejarah rumah sakit itu. Di ruang arsip tua, di balik tumpukan dokumen berdebu, ia menemukan catatan asli dari masa kolonial. Dokumen itu mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Lantai yang hilang dari denah resmi dulunya memang digunakan untuk eksperimen medis rahasia. Puluhan pasien, bukan sukarela, melainkan mereka yang dianggap tidak penting oleh pemerintah kolonial, dijadikan subjek uji coba. Catatan menunjukkan percobaan pada obat-obatan baru, teknik perawatan ekstrim, bahkan metode isolasi psikologis yang kejam. Dokumen itu juga mencatat bahwa banyak korban hilang tanpa jejak. Seluruh catatan pasien, foto, dan data medis sengaja dihancurkan atau disensor ketika rumah sakit direnovasi dan diambil alih pihak modern. Lantai itu, yang kini menjadi lorong gelap dengan bau antiseptik tua dan suara langkah misterius, adalah sisa dari sejarah yang ingin dilupakan dan sekaligus saksi bisu dari penderitaan yang tak terungkap. Andri menatap lantai itu sekali lagi. Ia merasakan suasana yang berbeda. Lorong itu tidak hanya menakutkan, tapi juga pilu. Tangisan perawat muda, troli yang bergerak sendiri, coretan nama-nama pasien yang hilang, semua itu adalah kenangan yang menuntut diakui. Ia menyadari bahwa horor sesungguhnya bukan hanya dari bayangan atau suara misterius. Horor itu lahir dari sejarah yang tersembunyi, dari manusia yang menderita dalam diam, dari rahasia yang terlalu lama ditutupi. Ketika Andri meninggalkan rumah sakit itu untuk terakhir kalinya, lorong itu tetap sunyi. Tetapi di hatinya, ada suara yang terus terdengar. Suara langkah, tangisan yang menahan, dan bisikan yang berulang-ulang. Jangan lupakan kami. Jangan lupakan kami. Dan malam itu, di antara dinding beton yang dingin dan lampu kuning yang remang, Andri menyadari satu hal. Beberapa tempat tidak pernah benar kosong. Mereka menyimpan sejarah, kesedihan, dan jiwa-jiwa yang menolak untuk dilupakan. Dan bagi siapapun yang berani menelusuri jejaknya, lantai itu akan selalu menunggu untuk diceritakan, untuk diingat, untuk dihidupkan
orang-orang